saja yang ada pada lembaga wakaf Al-Azhar dalam penyusutan asetnya, Pak? Seperti apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya dengan proses penyusutan aset secara konvensional gitu, Pak? Berat banget untuk yang penyusutan aset ya, ada kebijakan yang dilakukan oleh Wakaf Al-Azhar itu dia melakukan yang namanya aset wakaf itu tidak boleh berkurang ya teman-teman tahu ya. Nah, asetnya tidak boleh berkurang, jadi pokoknya harus dijaga, ya kan? Intinya modal Ya bertambah, ya pokoknya dijaga, ditahan ya pokoknya ditahan, habis dan itu harus dikembangkan, harus dikembangkan. Nah, untuk bagaimana kalau misalkan penyusutan, nah ketika dia ada penyusutan wakaf atau nazir, lembaga wakaf atau nazir itu melakukan reserve ya, reserve itu bagaimana dia menyisihkan 10% ya, 10% dari aset misalkan mobil ya, mobil harganya 100 juta kan. Nah, setiap tahun itu penyusutan di mana ya aset itu ya kan, aset itu tidak nominalnya atau angkanya pokoknya itu tetap utuh kan. Nah, dia menyisihkan 10% dari aset tadi untuk mengcover kekurangan atau penyusutan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak melakukan cadangan ya, itu pencadangan uang dari setiap bulan itu harus diambil 10% dari dari biaya gitu ya. Nah, itu dicadangkan 10% untuk penyusutan yang ada di wakaf Al-Azhar ya. Nah, kalau misalkan usaha air gitu kan, nah, usaha air dari keuntungan tiap bulan itu harus disisihkan, harus dicadangkan 10%, itu nggak boleh diganggu-gugat untuk yang mengcover dana yang tadi penyusutan gitu ya, tadi ya berupa kendaraan atau apa ya. Nah, gitu ya, itu teman-teman ya. Baik Pak, selanjutnya mungkin pertanyaan yang jelas Pak. Jadi itu kalau di wakaf Al-Azhar melakukan itu ya, melakukan pencadangan atau cadangan 10% itu untuk menutupi kekurangan yang akan susut tadi ya. Nah, tapi yang di tempat lain kita kurang tahu bukan apa enggak ya, kadang-kadang SDM yang di dalam atau internal wakaf atau nazir itu belum semuanya mereka aware atau teredukasi, terinteraksi, sehingga mereka ya normal aja, ketika misalkan udah habis ya habis, ternyata wakaf itu nggak boleh berkurang sama sekali ya. Nah, itulah tantangannya terkait wakaf. Jadi SDM itu sangat ini, dan sertifikasi nazir itu belum ini ya, baru-baru ini aja, dan itu belum semuanya mereka mengikuti sertifikasi kan standar ya. Kalau misalkan sertifikasi itu standar nasional seperti apa misalkan ketika kita menjalankan atau mengelola wakaf. Nah, kalau misalkan masih banyak sangkutannya, masih banyak belum clear, masih akan ada kemungkinan terjadi masalah-masalah di kemudian hari, wakaf Al-Azhar atau YPI Al-Azhar itu tidak akan terima ya. Mau sebesar apapun, entah itu itu sering ya orang wakaf tapi wakafnya atau aset itu bermasalah, jadi itu tidak diterima ya. Nah, kalau dia mau wakaf, selesaikan dulu, sudah clear, baru nanti diwakafkan. Al-Azhar atau wakaf ya, wakaf Al-Azhar itu baru menerima aset tersebut gitu ya. Kurang lebihnya begitu gambaran. Oke, jika mengelola wakaf itu apa yang harus mereka lakukan? Nah, poin-poin itu yang mereka dibekali selama 4 hari. Nah, itu mereka sudah dapat sertifikasi, tapi sertifikasi itu hanya berlaku untuk 3 tahun teman-teman ya kan. Nah, setelah 3 tahun mereka harus dibekali lagi, di-refresh lagi untuk mengetahui atau untuk tahu ya kan, apa saja yang ada perubahan di situ, ada misalkan ada hal-hal yang terbaru gitu, yang temporer, sehingga mereka harus atau harus update terkait bahan perubahan tersebut. Itu teman-teman.